Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 616. Jenna yang akan berangkat bersama teman-temannya, tiba-tiba melihat mobil datang ke rumahnya, bertuliskan Lamborghini Limited Edition, yang bernama Kenshin. Jenna terkaget melihatnya, mamanya pun sama. Begitu pula dengan Sandria dan teman-temannya, yang melihat mobil yang datang ini. Sangat istimewa sekali. Kemudian Sabria bilang ke Jenna, Jenna, lihat mas itu ke sini. Lihat itu Jenna, ternyata foto mobil yang ada di dealer kemarin. Yang kata Pak Tanaka mobil limited edition paling mahal adalah miliknya mas itu, yang kemarin menyamar jadi sopirmu. Itu Jenna, kamu akan diantar dengan mobilnya. Jenna pun deg-degan rasanya. Mendengar apa kata temannya, Jenna pun tak percaya diri. Menjadi salah tingkah dan baper sekali. Sedang Kenshin sudah turun dari mobilnya. Dilihat oleh semua orang di situ. Mereka pun bertanya-tanya, siapa ia itu? Apa cowoknya Jenna? Apa teman atau gimana? Jenna pun langsung ditelepon teman-temannya. Teman-temannya yang masih ada di situ bertanya, Jenna, itu tamu siapa memangnya? Teman kamu atau pacar kamu? Kamu kok nggak menemui? Mendapat tanya seperti itu, semakin deg-degan Jenna jadinya. Merasa baper-baper sekali dirinya. Dan Jenna menjawabnya, oh itu bukan pacar atau temanku, tapi orang yang akan mengantarku. Kemudian Kenshin terlihat mengangkat telepon. Kenshin menelpon Kaori, mengabarkan kalau sekarang berada di rumahnya Jenna, dan akan mengantarnya. Kenshin membuat laporan ke Kaori, memberitahukan posisinya, agar Kaori tak salah mengira tentangnya. Kaori pun mengerti, sedang Jenna malah salah menyangka. Dikira Kenshin sedang menelpon dirinya. Jenna pun melihat handphonenya, bersiap akan mengangkat telepon dari Kenshin. Baper-baper amat si Jenna ini. Padahal Kenshin juga tak tahu nomornya. Lalu Sandria bilang ke Jenna, Jenna, kamu turun saja. Cepat kamu temui mas itu. Jenna pun mengiyakan. Mamanya pun sama. Kemudian Kenshin ditemui. Si Jenna tersenyum-senyum, merasa senang dirinya, padahal tak pernah terjadi sebelumnya. Kenshin yang kemarin jadi sopirnya, sering dimarahi dan diacuhkan, dihina-hina tak dipandang. Kini Jenna malah terlihat sebaliknya. Termasuk pula mamanya, yang bersikap ramah sekali ke Kenshin. Bahkan benak mamanya Jenna sampai bicara. Tiba-tiba membisikkan kata, andai mas Kenshin ini jadi menantunya, pasti bahagia sekali putrinya. Waduh, menghayal kayaknya. Mamanya Jenna sampai berpikir begitu. 180 derajat berubah pandangannya ke Kenshin. Kenshin yang sebelumnya hanya sopir, kini jadi seperti pangeran, yang diidamkan jadi menantunya. Dudu, bisa aja mamanya Jenna bicara kayak begitu. Kemudian Kenshin berkata, oh ya, mari Mbak Jenna saya antarkan. Seperti saya bilang kemarin, mari silahkan masuk mobil ini. Anggap aja saya masih sopirnya. Nggak perlu segan-segan. Jenna yang tersenyum lalu bicara, oh jadi ini ya, mobil masnya itu. Jahat banget ya mas ini. Sampai pura-pura jadi orang tak punya. Pura-pura jadi sopir segala. Padahal mas ini punya mobil kayak begini. Mobil yang sangat mahal sekali. Ngapain sih ya harus menyamar segala? Menyamar kemarin jadi sopir di sini. Kan terus terang aja nggak mengapa. Waduh, Jenna ngapain pakai bertanya begitu? Bukannya sudah tahu? Kenshin menyamar untuk menyelidiki papanya. Kok masih ditanya lagi? Meskipun demikian, Jenna tersenyum-senyum wajahnya, sampai mamanya bisa menerka. Putrinya sangat suka. Kemudian Kenshin menjawabnya, oh ini hanya titipan saja Mbak Jenna. Semua harta di dunia, kan tidak kita bawa nantinya. Ini pun sementara, sekedar alat saja, makanya hal seperti ini nggak pantas untuk dibanggakan. Kenshin bicara tak sengaja, sekedar mengucapkan kata, malah seperti nasihat berharga. Si Jenna dan mamanya pun menyimaknya.
Malah mamanya Jenna makin suka. Ternyata pemuda ini memang orang yang sederhana. Meskipun dia anak orang kaya, tak sombong dan berbangga-bangga. Singkat cerita, si Jenna diantar Kenshin. Seperti janji Kenshin kemarin, dan perjalanan pun dimulai. Jenna sangat beruntung sekali, bisa naik mobil yang mewah ini. Sandria dan teman-temannya pun menjadi iri. Ingin rasanya berada di posisinya Jenna. Sedang Jenna sendiri, baru tahu rasanya sekali, duduk di Lamborghini Limited Edition. Yang sangat berbeda, dengan mobil yang selama ini ia naiki. Perasaan Jenna melayang tinggi, hatinya terpukau sekali. Seperti bak seorang putri, yang diantar seorang pangeran. Jenna duduk di samping Kenshin. Kenshin sendiri nampak biasa. Kenshin terlihat mengemudi, niatnya hanya mengantarkan Jenna. Tak ada maksud yang lainnya. Sedang Jenna berbeda, merasa terbawa perasaan hatinya. Teman-temannya pun menggodanya, dengan mengirim pesan di WhatsApp-nya. Si Jenna pun membalasnya, nampak sibuk saling chat dengan temannya. Termasuk pula dengan Sandria. Di sela itu Kenshin mendapat telepon. Tiba-tiba layar mobilnya berputar. Sedang si Jenna melihatnya. Dan Kenshin menjawabnya, "Halo Pak Daniel, ada apa Pak telepon?" Pak Daniel pun menjawabnya, "Halo Tuan Muda, maaf mengganggu. Ini saya mau mengabarkan proyeknya Tuan Muda. Untuk bangunan di sebelah selatan sudah 70% selesai. Dan ada tanah desa yang mau dijual. Apa perlu dibeli juga? Ini saya tunjukkan videonya Tuan Muda." Pak Daniel menyorot bangunan-bangunan, serta tanah-tanah yang begitu luasnya. Si Jenna pun melihat di layar depannya. Monitor yang terpasang di mobilnya Kenshin menunjukkan sebuah mega proyek yang sangat begitu besarnya. Jenna pun lalu teringat, karena pernah melihatnya di internet. Dan Jenna berbisik di hatinya. Ternyata yang memegang dan jadi pimpinannya adalah cowok di sebelahnya, yang sedang mengantarnya. Si Jenna pun terkaget jadinya. Dia orang yang penting rupanya. Bukan sekedar Tuan Muda, melainkan juga seorang pemimpin. Dari bos-bos banyak perusahaan. Si Jenna makin terpesona. Merasa suka dengan Kenshin. Kemudian ada yang menghubungi lagi. Layar monitor kedua menyala di sebelahnya. Kenshin pun menjawabnya. "Halo Pak Michael, ada apa Pak Michael?" Pak Michael pun berkata, "Oh ini Tuan Muda, maaf sebelumnya mengganggu. Ini saya mau mengabarkan. Besok semua perusahaan ayah Anda akan mengirim bantuan kemanusiaan ke luar negeri. Jumlahnya ada ratusan kontainer. Hal ini sudah disiapkan 1 minggu sebelumnya. Tuan Muda kalau bisa besok menghadiri untuk melepas bantuan tersebut. Sebab bos besar ada kesibukan lainnya. Apa Tuan Muda bersedia?" Kenshin menjawabnya, "Oh saya bisa Pak Michael. Memangnya mau dikirim kemana? Saya kok baru mendengar hari ini." Pak Michael menjawabnya, "Oh ini Tuan Muda, akan dikirim ke negeri yang terdampak perang. Untuk membantu para warganya." Kenshin bertanya lagi, "Terus dikirimnya melalui negara mana Pak Michael?" Pak Michael menjawabnya, "Oh itu Tuan Muda, akan disinggahkan ke negeri Mesir dahulu. Tempat Tuan Muda melanjutkan sekolah dulu." Kenshin langsung saja bicara, "Kalau gitu saya akan ikut saja Pak Michael. Mengirim bantuan kemanusiaan ke sana." Pak Michael langsung menyela, "Jangan-jangan Tuan Muda. Itu sangat berbahaya sekali dan beresiko. Saya tak akan mengizinkan. Mungkin juga pimpinan lain pun sama. Begitu pula ayah Anda. Pasti akan menolaknya." Namun Kenshin menjawabnya, "Oh itu tak mengapa Pak Michael. Kan Mesir tak ada perang. Negeri itu kan aman. Banyak bantuan juga datang ke sana. Sekalian saya ada perlu juga." "Sudah Pak Michael, besok saya akan memutuskan ikut mengantar. Saya juga prihatin dengan terjadinya perang di sana. Dan ini kesempatan untuk ikut menolong mereka." Si Jenna yang mendengar itu menjadi was-was dirinya. Tiba-tiba khawatir dengan Kenshin. Sampai Jenna tak sengaja bicara, "Jangan-jangan Mas jangan ke sana. Di sana sangat berbahaya." Kenshin mendengarnya, jadi terkejut dirinya. Kemudian Kenshin menjawabnya, "Oh terima kasih Mbak Jenna. Tapi saya akan berangkat." Pak Michael pun langsung mengabarkan pada lainnya. Singkat cerita, Kenshin sudah mengantarkan Jenna, hingga 1 hari pun berlalu.
Kenshin benar-benar akan ikut mengantar bantuan. Terlihat kontainer-kontainer yang besar pun disiapkan. Di saat itu kabar tentang Kenshin yang akan keluar negeri telah didengar oleh Mr. Tan Lee, pimpinan dari Pak Yosen dan Pak Jeffrey, lewat anak buahnya yang menyusup jadi pekerja, yang telah memberikan informasi itu. Mr. Tan Lee pun tak jadi menculik anaknya bos besar dan cucunya, melainkan berencana langsung ke Kenshin, seorang pemuda yang menggagalkan proyeknya, yang tak lain juga anaknya pengusaha itu. Mr. Tan Lee akan melakukan kejahatan ke Kenshin. Kemudian Mr. Tan Lee berkata ke anak buahnya, "Oh ya kalian semua, kalau gitu ini kabar yang menyenangkan. Kita habisi anak itu di luar negeri sana. Karena dia lagi ikut mengirim bantuan. Jadi kita ledakan mobilnya. Biar dikira menjadi korban perang. Tak akan ada orang yang curiga." Anak buahnya pun menjawab semua, "Siap-siap bos, laksanakan. Ini rencana yang sangat sempurna." Sedang Kenshin tak merasa ada kejahatan yang mengintainya, ada orang yang mengikutinya. Berita itu juga didengar oleh Pak Yosen di penjara, termasuk pula Pak Jeffrey, papanya Jenna, serta semua rekan-rekannya. Mereka semua pun senang akan Kenshin yang celaka. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.